Jumlahnya ada 8 gerbang pintu di sekeliling temboknya kota Yerusalem. Tadi dapat masuk lewat gerbang singa itu atau gerbang Santo Stefanus. Nah, tadi puji Tuhan kita dapatnya nih di gereja ini yang masih kosong. Ini juga luar biasa karena sering Bapak Ibu cukup sering ada di sini misa atau grup-grup yang sudah mau nyanyi. Saya akan mulai dengan penjelasan tempat ini kolam Bethesda. Kolam tempat tampungan air yang dipakai waktu itu untuk mencucikan binatang sebelum dikorbankan dalam bait Allah. Coba bayangkan kita berada di Yerusalem, bait Allah 2000 tahun yang lalu masih ada, masih hidup. Binatang sebelum dikorbankan perlu dicuci dulu. Dicuci di mana? Di sini, di kolam ini. Oke, jadi ini kolam bukan gak pernah dipakai untuk minum, mengairi, berenang atau apa. Kolam ini dipakai untuk mencucikan binatang saja. Lalu ada tradisi. Dan tradisinya mengatakan gini, 2000 tahun yang lalu pada waktu air di sini masih full penuh sampai atas. Tradisinya mengatakan kalau air menjadi bergoncang, berarti malaikat yang baru masuk ke dalam kolam. Dan itu dia yang bikin air begitu bergoncang. Oke? Tradisinya mengatakan gini, orang pertama yang bisa masuk ke air pada saat bergoncang itu dia yang disembuhkan. Tapi perhatikanlah baik-baik ya, hanya orang yang pertama. Kalau yang kedua, tiga, gak lagi. Jadi kalau Anda mau tanya, kamu pun belum tentu. Tapi kalau lumpuh 38 tahun, artinya sangat-sangat betul lumpuh. Menderita. Oke? Sangat, itu sudah jelas lumpuh. Bukan sakit saja, tapi lumpuh, betul. Nah, kalau lumpuh gak bisa berjalan. Coba bayangkan mana mungkin loncat duluan ke air. Susah kan? Kalau orang sakit tangan tetap bisa. Tapi kalau orang mau tetapi gak ada yang mendorong saya ke air duluan. Katanya Yesus, oke, engkau sudah sembuh. Berdirilah, ambil tilammu. Yahudi, Farisi, kenapa mereka suka marah? Hari itu apa? Sabat. Berarti tidak boleh bekerja. Betul, tidak boleh. Apa yang dilakukan di sini yang tidak boleh? Menyembuhkan orang boleh. Rumah sakit biar jelas buka terus, termasuk sabat. Yang tidak boleh itu memikul tilam. Itu duluan disembuhkan. Belakangan ini kalau duluan loncat, duluan naik ke surga karena dalam sekali dan tidak ada air lagi, bahaya. Bapak Ibu, gereja Santa Ana di depan gereja Santa Ana ada tradisinya juga. Sebetulnya gereja ini didirikan oleh ksatria perang salib di tempat di mana menurut tradisi Bunda Maria dilahirkan. Nah, saya ulangi, hanya tradisi mengatakan Bunda Maria dilahirkan di sini. Sebetulnya nama gereja ini yang asli pada waktu dibangun gereja Santa Maria. Tetapi ini enggak terlalu juga cocok dengan Alkitab karena Bunda Maria orang dari Nazaret, dari Galilea. Mana mungkin lahir di Yerusalem? Belum begitu jelas, mungkin gara-gara alasan itu tradisi itu enggak terlalu lama juga tahan. Oke? Anyway, gereja ini Bapak Ibu dibangun oleh ksatria perang salib abad yang ke-12. Kemudian yang datang ke sini Salahuddin. Kita sudah sempat sebutkan namanya. Salahuddin, masih ingat? Waktu di daerah Galilea di Karnehitin menang dan salib yang asli hilang. Masih ingat cerita itu? Ya, nah Salahuddin dia masuk sampai sini, Sultan Salahuddin masuk sampai sini. Pada waktu dia lihat gedung ini yang begitu besar, bagus, kuat, katanya gak usah dihancurkan, tetapi gedung ini mulai dipakai sebagai sekolah Al-Quran, madrasah. Dan sampai sekarang Anda bisa lihat tulisan Arab di atas gerbang pintu yang tadi kita masuk keluar. Itu dari tahun 1187. Oke? Ingat Salahuddin 1187. betul. Kenapa disebut Salahuddin? Karena salah masuk. Yang penting sudah keluar. Oh, Salahuddin salah. Bapak Ibu, kemudian gereja ini dibeli oleh denominasi yang relatif baru. Namanya White Fathers. Bapak-bapak putih asalnya dari Prancis. Anda tadi sempat lihat satu Romo yang berpakaian itu putih. Oke? Mereka yang membeli tempat ini daripada orang Turki. Orang Turki, puji Tuhan, salah satu kelemahannya korupsi, cari uang.
Ya, jadi mereka senang untuk menjual tempat-tempat suci supaya dapat uang. Dan memang tempat ini dijual daripada orang Turki ke orang Katolik itu. Dan masih sampai sekarang Anda bisa lihat bendera Prancis masih ada di atas. Tuh, di sana. Itu bendera Prancis punya. Apakah cukup jelas informasinya Bapak Ibu? Cuma satu hal yang dirubah, ya nggak disebut lagi gereja Santa Maria, tetapi dirubah menjadi gereja Santa Ana, diberi nama ibunya Bunda Maria atau nenek dari Yesus. Oke, tradisi saja, namanya tetap masih ada. Oke Bapak Ibu, habis kita ngomong-ngomong, waktu untuk foto. Hati-hati, HP jatuh, tidak ditanggung. Kalau sekarang kalau mau loncat, silakan duluan masuk surga. Ntar juga orang satu itu ngomong. Kolam Bethesda. Apa dia bilang? Siapa yang mau loncat duluan? Ya, silakan siapa yang mau loncat duluan, duluan masuk surga. Berada pada lembah. Ya, kau di mana? Yang tengah Pak, yang tengah. Leh, Yang tengah. sini leh. Pencet aja. Pencet aja.